usai ngobrol santai. Sekarang kita akan ngobrol santai menceritakan tentang hantu, boy. Alasia boy. Cerita tentang horor, tentang hantu-hantuan. Kuma kan kayak pengalaman. Jadi ada beberapa pengalaman yang akan kita bertiga bagi untuk mungkin kalian ya. Sekarang kan mungkin lagi pandemi. Jadi kalian hanya bisa di rumah dan kami di sini cuman bisa menghibur kalian doang di rumah gitu. Dengan konten kontennya ini horor beginilah gitu. Nah, kita di sini akan berbagi cerita pengalaman horor dari masing-masing dari kita. Jadi kalian harus dengar. Dari cerita Yang pertama dimulai dari mungkin Babang Babang cerita nu paling serem lah yang pernah dialami selama ini itu apa? anjing mandinya can pernah demi cepet mau menjanjuri kan. Oke, ramenya enak dari Babang, dari Mama. dulu waktu sekolah di SMP emang umur gue berapa dulu pas awal masuk kelas 3 kan orang keluar sekolah pindah-pindah. Jadi Pas awal masuk sekolah kelas 3 baru berapa bulan di sekolah itu ada acara kepramukaan gitu, terus teman-teman baturan ikut berpartisipasi dalam itu teh dalam acara tersebut untuk memeriahkan. Singkat cerita langsung nya lah da urang mah tinggal langsung ke intinya aja biar tah pulang baturan teh baliknya di acara sekolah campur badan. terus di pas hari di sekolah di jam istirahat ada satu kejadian apa tuh? jadi ada yang kesurupan awal. Yang ini cerita udah lu pernah ceritain ya sama gua? Oke. Pernah Gua tahu. pernah nyeritakeun ka Dia ya. udah pernah. Jadi pernah nyeritain juga waktu itu kesurupan satu orang cewek. Awalnya dia melamun kirain semua yang di kelas tuh apa lapar salatri atau naon. Pas itu tiba-tiba sisirian siga kuntilanak gitu tah sakelas teh langsung sieuneun beramburan set ka mana tah terus nu kasurupan eta teh dibawa ka masjid eta teh masjid sekolah Ya, dibawa ke musola lah biasanya. Tempat terus di masjid ku guru agama dinetralisir cerita nama set gitu tah pas eta teu kasurupan deui teman cewek kan pada takut dengan hal itu, belum pernah ngalamin mungkin atau gimana. Ada yang melamun juga terus kesurupan massal. Jadi dari satu orang menyebar ke beberapa orang, jadi dianggap kesurupan massal. Kejadiannya hampir sampai 2 hari kejadian itu terus berulang-ulang sampai pada akhirnya ada satu yang kesurupan lagi, dia ngomong anterin balik ke tempat mungkin ya yang campingnya lagi ke tenda lah. Ke tendanya terus ku guru teh gurunya oleh si guru
simkuring teh sok cenah dedek di anterkeun deui mah tong ngaganggu deui. Kalau mau diantarin jangan mengganggu kembali. Terus teh kakak si Surya nu teh Ketawa-ketawa. abi teh ada indit nangan jadi resep abi teh ka awewe anu kasurupan eta di abusan teh resep eta teh si nu abusan teh hayang cenah nu nganterkeunna oge teh si awewe nu kasurupan eta jeung guruna lah jeung guru abi anterkeun ka ditu. Terus we pas eta dianterkeun we terus dianterkeun eta terus daya nanaon daya deui. Jadi udah fine. Jadi alhamdulillah gitu banyak udah beres, kelar. Alhamdulillah. Mungkin jadi udah beres. Oke. Sekarang di sini saya akan menceritakan first time pertama ketemu atau melihat hal yang berbau mistis. Pada saat itu kumaha ceritana di mana so. Kan jadi pengalamannya tuh hampir udah beberapa tahun ke belakang, tepatnya pas gua kelas SD kelas 2 kalau nggak salah. Nah di situ sebelum di rumah, nah biasanya kan gua tidur bareng sama ortu di kamar. Oh ya, satu lagi kita bertiga rumahnya dekat ya, tetanggaan, dekat ngeri. Cuman kehalang oleh beberapa RT doang gitu. Cuman lanjut. Ya, lanjut. Jadi gue biasanya tidur sama ortu dan kebetulan gue males pada saat itu mau tidur bareng ortu karena sebelumnya nonton ya you know lah, gak usah sebutin acaranya, pokoknya acaranya acara horor. Dan waktu itu emang bener-bener nonton pertama kali si acara tersebut emang takut banget sih awal-awal nonton, cuman lama-lama sih enggak. Setelah gue beres nonton jam 12 malam tidur lah. Saya nih gue bareng lupa lagi, pokoknya beberapa tahun ke belakang tidur bareng abang gue di kamarnya dan cuman berdua, dan gue tuh tidurnya jadi kayak di kasur lantai gitu. Cuman kakak gue tuh jadi kayak gini nih. Ini kepala nih, ini kakak gua nih. Okay. Nah ini gua nih. Jadi pas saling singsang gitu. Nah kebetulan itu tuh gua tidurnya posisinya tepat berada ke arah kiblat. Tuh pas ke arah kiblat. Tidurlah jam 12 dan kebangun jam 3:30 itu. Kebangun karena pengen minum dan buang air kecil. Minum habis buang air kecil lah, bangun habis buang air kecil, minum dulu lah karena haus gitu, minum dulu. Pas udah minum jam agak kejadian jam seberapa itu teh? Pokoknya sih itu jam 3:30 kan bangunnya jam 3:30 ya. Berarti makhluk teh 3:30 lah, makhluk ya pada ya aroma kalau ini sih udah jadi kejadiannya tuh kalau misalkan di bahasa Sunda tuh ketedan erep-erep. Cuman kalau bahasa Indonesianya tuh apa sih, tahu nggak bahasa Indonesia? Nu can apal katindihan erep-erep. Jadi kayak kita tuh tidur cuman ditindih kayak ditindihin sama makhluk astral, mau kuntilanak mau apapun, kita tuh ditindih dan posisinya kita nggak bisa gerak ataupun engap. Nah cuman di situ gue berbeda, gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa ngomong, cuman nggak engap gitu. Nah tadi terakhir sampai beres minum kok agak kayak apa ya, merasakan gitu kan, merasakan kayak bulu kuduk tuh mendadak merinding dan suhu darah tuh kayak tiba-tiba dari
misalkan 28 derajat langsung down turun 26 derajat. Jadi jadi mendadak turun gitu. Lainnya beda subuhnya. Iya. Bukan emang kebetulan suasana, di rumah tuh kebetulan berubah. Kebetulan di rumah tuh emang panas sih, panas banget gitu, nggak dingin pada saat itu. Terus tidurlah, mungkin positive thinking nggak pakai gitu, atau mungkin subuh karena gue jarang bangun subuh. Terus tidurlah, balik lagi ke kasur gitu dengan posisi tubuh tuh miring ke arah kanan. Jadi ya kayak gini, harusnya kan biasanya gini atau gimana lah gitu. Gua minggir gini ke kanan, nyangigir lah maksudnya gitu. Nyangigir tidurnya. Terus pas gua kan biasanya tidur gerak-gerakin kaki, kayak ngerasa agak berat, terus susah buat digerakin. Iseng-iseng lah noleh ke bagian aku bilang ke kiri tidurnya, noleh ke bagian kanan. Pas dilihat ada sosok, jadi kayak anak kecil ya, kayak tuyul gitu. Kalau di Sunda tuh budak hidung tapi kalau di Indonesia jadi anak hitam gitu. kayak temen tuyul budak hidung beda. Tuyul pakai popos. Iya, tuyul sih wujud aslinya tuh kayak anak kecil. Cuman ada yang budak hidung mah hidung ngelebeg dia. Udah. Nah, jadi sosoknya tuh hitam semua. Keadaan tangannya tuh kayak di bagian paha tuh megang ke bagian paha. Terus ya seketika di situ gua merasakan kenyamanan. Anjing malah cinta jadi ngerasain gimana? Jadi ngedadak langsung apa ya, keringat dingin gitu kan. Kalau misalkan kalian kayak gitu ditahan kan ya empuk lah gitu, lemesnya gitu empuk. Terus kalian keringat dingin. Nah sama pas gua lihat si sosok tersebut sama kayak gitu, keringat dingin. Kejadian eta mah perasaan sieun ya pertama sih bertanya-tanya dalam hati gitu, apakah ini hantu kah gitu kan. Sebelumnya sempat positive thinking, terus sempat menganggap lah mungkin adik gue lah, kan gue punya adik, mungkin apalah. Cuman pas lihat beda gitu. Terus adik gue tidur, kakak gue tidur, abang gue, terus ortu gue tidur, terus ini siapa? Nah itu kan yang jadi bikin anjir chaos parah aja. Sumpah gue gak merinding guys. Sumpah gak merinding sama sekali. Nah lanjut, jadi pas lihat benar-benar ngedadak takut sih enggak, cuman kayak yang gimana ya, merasa terganggu, risih aja gitu. Karena gue nggak terlalu takut dengan yang namanya hantu gitu, kurang takut lah gitu. Takut sih ada sedikit, cuman gak terlalu takut. Cuman ada beberapa sosok yang emang gue takutin, cuman sosok anak kecil tersebut emang gak nakut-nakutin. Orang kayak bayangan terus nindihin kita. Jadi nyerupakan gitu. Enggak nyerupain, emang mukanya kayak gimana. Terus soalnya orang macam pernah gitu. Terus habis itu kalau nggak salah hampir 15 menit kejadiannya, dari jam dari jam 4 sampai jam 5 kurang. Pas azan subuh nggak lama nyokap gua turun dari kamarnya, keluar dari kamarnya. Pas gua lihat lagi si sosok tersebut udah nyumput lagi, udah nggak ada gitu. Kalau jadi tiba-tiba ngilang gitu saja. Selanda mun misalnya ketindihan gitu kudu aya orang anu nyampurkeun atau enggak juga sih. Kayak ya mungkin itu kebetulan. Mungkin juga karena datang, jadi kayak mungkin di saat kita lagi diganggu datang seseorang tuh bisa bikin si jinnya tuh, hantunya tuh pergi. Karena kan aslinya tuh
hantu tuh yang takut sama manusia. Tuh Tidak, mungkin karena takut jadi tidak usah dia takut pergi. sama Jadi, hantu kan. Pasalnya sih dari kejadian gua ini, lu kalau misalkan merasa ketenangan harap-harap ya, kalau misalkan lu Islam ya lu baca Al-Fatihah ya, kursi kayak apa, surat-surat pendek kayak gitu, atau mungkin mencoba untuk tenang. Atau kalau misalkan lu mau minta tolong juga lu nggak bisa, mau lu ngomong apapun lu nggak bisa gitu. Jadi lu cuman cukup tenang, gak usah takut, lu berdoa sama yang di atas aja udah. Itu sih mungkin dari Mamang gitu kan. Ada jangan pernah kredit itu. tapi mungkin ya kalau misalkan bukan pengalaman pribadi atau mungkin bareng kelompok ya, misalkan bareng teman-teman gitu, pernahkah gitu. Nah berarti ada berarti jadi ceritanya ya mungkin itu cerita mungkin segitu, mungkin cuma satu cerita buat satu cerita ya, dua bosan cerita nanti buat next episode lagi ngobrol ngosai, tapi ngosai ngobrol santai, tidak Mas saya terpaku tidak dengan terpaku dengan hantu. satu konten, Tidak. karena kita juga memiliki konten-konten lain. Mungkin next time kita akan menceritakan Menceritakan. tentang diri kita bertiga, Kayak gimana gitu. tentang kehidupan kita. Ya, Kalau misalkan kalian masih nanya kenapa Mamang ini nggak cerita, karena dulu tuh emang Mamang ini belum pernah ngalamin hal horor sama sekali dalam hidupnya gitu. Jadi dia nggak bisa nyeritain karena dia belum pernah ngalamin. Yang cerita cuman berdua karena berdua yang pernah ngalamin. next time mungkin cerita tentang kita bertiga, tentang Kalau mungkin kalian pengen konten ini berlanjut gitu, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. anjing Gitu. goblok. Komen aja di kolom komentar, jadi ntar sama kita nih bakal dibaca kalau pengen. Oke, mungkin ada Ada pesan tambahan mungkin dari Mamang nih, dari tadi diem gitu deh ngulang ini udah habis si banget. kasurupan, kalau kasurupan tadi itu sebenarnya Soalnya kan jangan pernah ngalaman gitu nya. Mohon Jadi ya iya we sebenarnya guys masa iya mah ayahnya ayah. insya Allah Insya Allah. insya Allah tuh gitu kan sanu hayang. Mungkin segitu Ya, dari begitulah. kita nih. Mungkin dari Mamang nih ada pesan. cukup dari saya. Kita bertiga Nanti kembali lagi di minggu depan di next video aja deh gitu. Di next video minggu depan mungkin, atau mungkin tapi kan sering mungkin tomorrow bisa gitu kan, lusa juga bisa. jumpa bersama saya Indra Nugraha. Saya Agung Gunawan. Dengan saya Daryl. Jangan lupa tonton terus channel kami di Nyar Juri.